kalau kita urut dari sejarah bahwa Indonesia itu selalu di-trigger perubahan-perubahannya itu oleh anak-anak muda. Apakah itu pelajar, apapun juga nama kelompoknya. Pikir saya akan bicara dari hati saya ke hati saudara, sekedar memperlihatkan betapa berbahagianya saya, berapa bangganya saya bahwa mahasiswa se-Eropa mau berkumpul di sini untuk melihat peranan apa yang akan mereka laksanakan, yang apa mereka hadapi di masa depan. Ide dan motivasi untuk menggelar acara ini sebenarnya berawal dari sebuah mimpi demi atas terciptanya Indonesia masa depan yang lebih baik. Kami selaku kaum muda seperti yang kemarin Mas Deddy Miswar sampaikan sebagai pewaris, diklaim sebagai pewaris negeri Indonesia, tentu merasakan kerisauan mendalam atas keadaan Indonesia saat ini. Namun kita pun merasa jenuh dengan berbagai gelombang keluhan protes tanpa solusi. Sebenarnya setelah reformasi politik dan reformasi ekonomi terjadi, salah satu agenda besar yang harus kita lakukan ini adalah reformasi birokrasi. Nah, sampai sekarang ini sejak kita merdeka, kita belum secara serius melaksanakan atau melakukan reformasi birokrasi. Bagaimana membangun Indonesia ke depan melalui gerakan sosial dalam perspektif gender. Freedom yang kita pakai dengan kultur akademis on the stage dan juga dengan suasana yang penuh dengan kejujuran kebenaran yang kita harapkan, itu kita bisa mewarnai dan bisa membawa parpol ke arah yang baik. Ini tanggung jawab kita. Presiden boleh berganti berkali-kali, muncul Pak Habibie, muncul Gus Dur, muncul Bu Mega, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang pasti, rezim boleh berganti, IMF masih di situ, World Bank masih di situ, ADB masih di situ, up until now. Reform terhadap birokrasi itu sangat dibutuhkan. Jadi keputusan politik yang baik tanpa adanya satu perubahan di birokrasi ini nol. Karena apa? Yang menyelenggarakan adalah birokrasi. Yang direkrut secara tidak profesional, digaji secara tidak memadai, promosi tidak berdasarkan kepada kinerja tapi kepada loyalitas dan seterusnya. Harus bisa menciptakan bangsa kita itu bangsa yang bersih. Don't tolerate any stealing of the government. Saya bayangkan ya, kita punya ya 10 kota ya sebesar Batavia itu tersebar di seluruh Nusantara. Saya ingin bayangkan Makassar itu sebesar Batavia, Medan sebesar Batavia, ya, atau Palembang, atau Jayapura. Indonesia kalau bicara demokrasi bukan hanya demokrasi politik. Selain demokrasi politik kita juga harus bicara demokrasi ekonomi. Bung Hatta bahkan dengan tegas mengatakan, jika di sebelah demokrasi politik tidak ada demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.